Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Morgan Amtiran dengan NIM 2201070055. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat video sebagai tugas pemenuhan ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak dosen Fadil Masud, Esos M. Hum. Judul yang saya ambil adalah isu-isu dinasti politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Selamat menyaksikan. Menurut Dr. Robert M. Slawan, penggolongan orang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu yang dicakup ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan dan praise. Kontestasi politik menjelang pemilihan presiden menghadirkan suatu fenomena politik dengan hadirnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden. Fenomena tersebut berkaitan dengan adanya dinasti politik yang diciptakan oleh penguasa. Beberapa poin penting yang terkait dengan fenomena ini meliputi: 1. Stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat menjadi berbagai kelas atau lapisan berdasarkan variabel sosial seperti pendidikan, penghasilan, dan posisi kerja. Dalam konteks ini, lapisan-lapisan hierarkis menunjukkan berbagai kekuasaan istimewa dan mempengaruhi penggolongan orang dalam sistem sosial. Isu dinasti politik juga dapat dijelaskan dari dimensi kekuasaan dalam teori Weber. Fenomena politik terkait kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan isu dinasti politik dapat dijelaskan dari perspektif konsep stratifikasi sosial. Konsep ini menggambarkan penggolongan orang dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan tertentu berdasarkan aspek kekuasaan, dan hak istimewa. Teori sosiologi yang relevan untuk menganalisis fenomena ini termasuk dalam teori stratifikasi sosial oleh Karl Marx. Secara keseluruhan, fenomena penggolongan orang berdasarkan kekuasaan serta adanya isu dinasti politik yang diciptakan penguasa menunjukkan bagaimana stratifikasi sosial dan peran media mempengaruhi secara pilihan presiden di Indonesia. Konsep stratifikasi sosial yang didefinisikan sebagai penggolongan orang dalam suatu sistem sosial tertentu dalam lapisan-lapisan hierarkis berdasarkan aspek kekuasaan, hak istimewa, dan dapat digunakan untuk menganalisis fenomena politik berkaitan dengan kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan isu dinasti politik. Beberapa teori sosiologi yang relevan untuk menganalisis fenomena ini termasuk stratifikasi sosial oleh Karl Marx, Max Weber, dan Emil Durkheim. Stratifikasi sosial menurut para ahli yang pertama, Karl Marx, didasarkan pada kepemilihan atas alat produksi. Dalam konteks ini, kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan dapat diartikan dari perspektif kepemilikan dan kontrol atas sumber daya ekonomi dan hal politik. Hal ini terkait dengan isu dinasti politik di mana kelompok-kelompok yang memiliki kontrol atas sumber daya politik cenderung mempertahankan dan memperkuat pengaruh dan kekuasaan mereka. Sementara itu, menurut Max Weber, menekankan pentingnya 3 dimensi utama dari stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu kelas, kedua status, dan yang ketiga kekuasaan. Dalam konteks ini, kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dapat diinterpretasikan sebagai perspektif kombinasi antara kelas, aspek
ekonomi atau status dalam aspek sosial dan kekuasaan. Isu dinasti politik juga dapat dijelaskan dari dimensi kekuasaan. Dalam menyikapi fenomena ini, penting untuk memperhatikan dampak stratifikasi sosial dan isu dinasti politik terhadap keadilan, kesetaraan, dan partisipasi politik masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses pemilihan politik juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa fenomena ini tidak merusak prinsip dan pemerintah yang baik. Konteks pemilihan presiden di Indonesia memiliki perbedaan dengan konteks lain, seperti di negara-negara yang memiliki kekuasaan tersebut akan dianggap penggolongan buruk atau masyarakat miskin. Dinasti politik mengacu pada politik pendekatan yang mempromosikan pengalaman politik di suatu negara, di mana seringkali pendukung kandidat yang memiliki latar belakang politik yang kuat, seperti dalam kasus Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon wakil presiden. Media memainkan peran penting dalam konteks politik, termasuk dalam pemilihan presiden. Media yang berkelanjutan dengan kandidat yang memiliki kekuasaan akan hal ini mempengaruhi perkembangan yang memiliki tradisi demokrasi dan partai politik yang stabil. Berikut ini hubungan keluarga dengan politik. Hubungan keluarga dengan dinasti politik memiliki peran penting dalam pemilihan presiden. Misalnya, calon presiden Anies Baswedan memiliki dukungan kuat dari keluarga politik, termasuk Anies Baswedan yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Muhaimin Iskandar yang menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Pengaruh politik dinasti pada pemilihan kepala daerah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa politik dinasti memiliki pengaruh yang tinggi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Misalnya, dalam pemilihan kepala daerah yang diukur dari tingkat keterpilihan calon dinasti politik yang memiliki hubungan anak, menantu, suami istri, dan kakek adik dengan patron politik dinastinya, seperti anak cucu wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin, mencapai 51 pasangan calon atau 0% dari calon dinasti politik yang terpilih. Penggunaan kekuasaan politik, dinasti juga menggunakan kekuasaan sebagai cara yang dipandang efektif untuk membawa keluarga politik kepada kekuasaan. Pemilihan presiden dan wakil presiden ini di tahun 2024 melibatkan potensi polarisasi masyarakat, terutama ketimpangan antara kandidat yang memiliki latar belakang politik yang kuat dan keluarga politik yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik. Meskipun dinasti politik di Indonesia memiliki konsep yang negatif, seperti kemampuan dinasti politik yang menghambat kandidat yang tidak berkelanjutan dengan keluarga politik, pengaruh dinasti politik tetap berada dalam pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk membandingkan dan menganalisis pengaruh dinasti politik terhadap pemilihan presiden dan mengambil tindakan untuk mencegah dinasti politik yang mengakibatkan polarisasi dan menghambat kandidat yang lebih baik. Pencalonan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan politik dinasti yang mengancam. Gibran menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo, yaitu Partai Golkar, PAN, Demokrat, PBB, dan Partai Gelora, dan telah mendapatkan restu dari Jokowi. Namun reaksi publik terhadap Gibran dan dinasti politik ini cenderung negatif. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, menjawab pertanyaan isu dinasti politik yang terkait dengan calon pasangan wakil presiden Gibran. Menurut Prabowo,
politik di Indonesia tidak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Namun, menilai keluarganya merupakan dinasti yang ingin berkorban untuk Indonesia. Pengamat beberapa narasi dinasti politik tidak efektif untuk menyerang Prabowo dan Gibran. Cara untuk mencegah dinasti politik, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil, termasuk dalam melibatkan masyarakat, lembaga pemilihan umum, pemerintah, dan partai politik. Beberapa opsi yang disebutkan meliputi peran Komisi Pemilihan Umum, Menteri Dalam Negeri, dan partai politik dalam mencegah dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, penegakan hukum, pengawasan pemilu, dan institusi nasionalisasi partai politik juga dianggap penting untuk mencegah munculnya dinasti politik. Selain itu juga, penelitian juga menyoroti pentingnya model rekrutmen partai politik yang ideal untuk mencegah beberapa bentuk dinasti politik. Oleh karena itu, upaya mencegah dinasti politik memerlukan keterlibatan dan koordinasi dari berbagai pihak yang baik. Berikut ini kita akan membahas mengenai dinasti politik yang berdampak negatif. Yang pertama, menjadikan partai politik mesin politik semata yang pada pasangannya menyumbat semua partai yang ideal. Yang kedua, membutuhkan oligarki politik dan iklim yang tidak kondusif. Yang ketiga, tidak memberi ruang kepada orang lain yang lebih kompeten untuk bergabung ke dalam partai atau pemerintahan. Yang keempat, sulit menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, dan fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak kondusif, sehingga kemungkinan besar terjadi penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meningkat pesat. Hal ini perlu kita tindak lanjuti dan mencegah sebelum melebihi batas. Pendidikan politik sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda, karena dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka tentang hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik juga dapat membantu individu menjadi warga negara yang aktif, cerdas dalam masyarakat demokratis. Selain itu, pendidikan politik juga membantu menangkal hoaks dan mengingatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berpolitik. Materi pendidikan politik dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti bahan bacaan, siaran radio, televisi, lembaga atau asosiasi dalam masyarakat, dan lembaga pendidikan formal atau informal. Tentu pendidikan politik ini juga sangat berfungsi bagi kita untuk mencegah dinasti politik yang terjadi dalam hidup bermasyarakat. Untuk mengatasi dinasti politik, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil dan kita tindak lanjuti. Yang pertama, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Menteri Dalam Negeri, partai politik, dan masyarakat. Beberapa solusi yang diusulkan antara lain adalah melalui tindakan hukum, pendidikan politik, kaderisasi partai politik, dan sistem pengawasan kekuatan politik. Selain itu, penting juga untuk memperkuat pemilu. Penegak hukum harus berpartisipasi untuk mencegah sebelum ada terjadinya dinasti politik. Selain itu, tindakan hukum melibatkan masyarakat dalam upaya mencegah dinasti politik, sehingga dinasti politik itu dianggap penting juga. Baik, itu saja materi-materi yang saya sampaikan kepada kita semua. Mungkin dari materi-materi tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa siapa saja dapat mencalonkan diri menjadi seorang presiden, wakil presiden, gubernur atau wakil gubernur, wali kota, atau dan lain-lainnya. Baik itu dia adalah anak presiden atau anak gubernur, itu tidak menjadi hal untuk
menghalangi kita untuk mencalonkan diri. Sehingga siapapun yang mempunyai bakat atau niat untuk memimpin suatu negara dapat mencalonkan diri untuk memimpin negara tersebut. Jadi jangan hanya karena dia seorang anak presiden maka kita mulai mengeluarkan statement bahwa karena orang tuanya adalah presiden makanya kekuasaannya diturunkan kepada anaknya lagi, sehingga muncul lagi yaitu isu-isu dinasti politik. Jadi kesimpulannya, siapa saja dapat mencalonkan diri menjadi seorang presiden atau wakil presiden. Sekian dan terima kasih.